Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga bisa menyaksikan video presentasi ini. Yang terhormat Ibu Sani Dwita SE MSI PhD AK selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2 serta teman-teman dan rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dinisa Devindaru dengan NIM 230430009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi terkait dengan aset tetap. Yang pertama ada pengertian aset tetap dan karakteristik aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Selanjutnya ada karakteristik aset tetap, yaitu yang pertama mempunyai bentuk fisik seperti ukuran dan bentuk tertentu, kedua digunakan dalam operasional bisnis, yang ketiga tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan sebagai bagian dari kegiatan operasi. Nah, selanjutnya ada klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsi dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, apa saja sih? Yang pertama ada tanah, kedua ada bangunan atau gedung, yang ketiga ada peralatan, yang keempat ada kendaraan, yang kelima ada mesin, dan yang keenam ada aset tetap lainnya. Selanjutnya menentukan biaya aset tetap. Prinsip biaya historis mengharuskan perusahaan untuk mencatat aset tetap sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan ini terdiri dari seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Misalnya, harga pokok mesin pabrik yang meliputi harga beli, harga pengangkutan yang dibayar oleh pembeli, dan biaya pemasangan mesin itu. Setelah biaya perolehan ditentukan, perusahaan menggunakan jumlah tersebut sebagai dasar akuntansi untuk menghitung aset tetap selama masa manfaatnya. Nah, yang pertama ada tanah. Perusahaan seringkali memanfaatkan lahan atau tanah sebagai lokasi bangunan untuk pabrik manufaktur atau gedung perkantoran. Biaya tanah ini meliputi yang pertama ada harga pembelian tunai, yang kedua biaya penutupan seperti hak milik dan biaya pengacara, yang ketiga ada komisi perantara real estate, dan yang keempat ada pajak properti yang masih harus dibayar dan hak gadai lainnya yang ditanggung oleh pembeli. Nah, contoh cara menentukan hasil perolehan tanah. Di sini ada soal yaitu Hayes Company mengakuisisi real estate dengan biaya tunai sebesar $100.000. Properti tersebut berisi gudang tua yang diratakan dengan biaya bersih sebesar $6.000. Ada biaya sebesar $7.500 yang dikurangi dengan biaya sebesar $1.500 yang merupakan hasil dari lahan yang diselamatkan. Selanjutnya ada pengeluaran tambahan yaitu biaya pengacara sebesar $1.000 dan komisi broker real estate sebesar $8.000. Nah, berapa harga perolehan tanahnya? Nah, jadi di sini kita mencarinya dengan cara menjumlahkan harga tanah atau harga tunai properti yang sebesar $100.000 ditambahkan dengan biaya pemindahan pembersihan gudang yang sebesar $6.000 dan biaya pengacara sebesar $1.000 serta yang terakhir ada biaya komisi broker real estate sebesar $8.000. Jadi total biaya bersih yang didapatkan sebesar $115.000. Nah, dalam jurnal dicatatkan tanah didebit sebesar $115 dan kas dikredit sebesar $115. Selanjutnya ada perbaikan lahan. Perbaikan lahan adalah penambahan struktural yang dilakukan pada lahan. Contohnya adalah jalan masuk, tempat parkir, pagar, lanskap, dan alat penyiram bawah tanah. Biaya perbaikan lahan mencakup semua pengeluaran yang diperlukan agar perbaikan tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Misalnya, biaya lahan parkir baru untuk Home Depot mencakup jumlah yang dibayarkan untuk pemasangan jalan, pagar, dan penerangan. Dengan demikian, Home Depot mendebet total semua biaya ini ke land improvement. Selanjutnya ada bangunan. Bangunan atau gedung merupakan fasilitas yang digunakan dalam operasional, seperti pertokoan, perkantoran, pabrik, gudang, dan lain sebagainya.
Perusahaan ini mendebit ke rekening bangunan semua pengeluaran yang diperlukan terkait dengan pembelian atau pembangunan suatu bangunan. Biaya tersebut termasuk harga pembelian, biaya penutupan seperti biaya pengacara, asuransi kepemilikan, dan lain sebagainya. Dan ada komisi broker real estate, biaya renovasi atau penggantian, biaya izin mendirikan bangunan, dan biaya harga kontrak, serta sebagainya. Perusahaan juga membebankan biaya bunga tertentu ke rekening bangunan. Biaya bunga yang dikeluarkan untuk membiayai proyek dimasukkan ke dalam biaya bangunan. Dengan demikian, penyertaan biaya bangunan dalam harga pokok bangunan yang dibangun dibatasi pada masa konstruksi. Selanjutnya ada peralatan. Peralatan mencakup aset yang digunakan dalam operasi seperti counter checkout toko, perabotan kantor, mesin pabrik, truk pengiriman, dan pesawat terbang. Biaya peralatan seperti kendaraan yang terdiri dari harga pembelian tunai, pajak penjualan, biaya pengangkutan, dan asuransi selama transit yang dibayar oleh pembeli. Nah, ini termasuk biaya total dari harga perolehan peralatan. Ini juga mencakup pengeluaran yang diperlukan untuk perakitan, pemasangan, dan pengujian unit. Nah, sebagai contoh soal untuk perolehan harga peralatan, yaitu ada soal mengenai ada perusahaan Merton yang membeli mesin pabrik dengan harga tunai sebesar $50.000. Pengeluaran ini terkait dengan pajak penjualan sebesar $3.000, asuransi selama pengiriman sebesar $500, dan pemasangan serta pengujian sebesar $1.000. Nah, berapa biaya perolehan mesin pabriknya? Nah, sama seperti transaksi yang terjadi pada tanah sebelumnya. Nah, jadi untuk mencari perolehan harganya, yaitu kita jumlahkan harga mesin pabrik sebesar $50.000 dengan pajak penjualan sebesar $3.000, terus dijumlahkan dengan asuransi selama pengiriman sebesar $500, dan dijumlahkan dengan instalasi dan pengujian sebesar $1.000. Jadi biaya mesin pabriknya sebesar $54.500. Dalam jurnal dicatat, peralatan didebit sebesar $54.500 dan kas dikredit sebesar $54.500. Selanjutnya ada materi mengenai pengeluaran selama masa guna. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk perbaikan, penambahan, atau penyempurnaan biasa selama masa manfaat aset. Pengeluaran ini berguna untuk menjaga efisiensi operasi dan umur produktif unit. Contohnya adalah penyetelan motor dan penggantian oli, pencetakan gedung, dan lain-lain sebagainya. Perusahaan mencatat perbaikan tersebut sebagai debit pada beban pemeliharaan dan perbaikan pada saat terjadinya transaksi. Karena langsung dibebankan sebagai beban terhadap pendapatan, biaya ini sering disebut sebagai pengeluaran pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke metode penyusutan pada aset tetap. Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Nah, jadi penyusutan ini mengalokasikan biaya menjadi beban. Nah, penyusutan adalah proses alokasi biaya dan bukan proses penilaian aset. Jadi penyusutan ini berlaku untuk 3 kelas aset tetap. Yang pertama ada perbaikan atau pengembangan tanah, yang kedua ada bangunan, dan yang ketiga ada peralatan. Setiap aset dalam kelompok ini dianggap sebagai aset yang dapat disusutkan, karena kegunaan dan kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan dari masing-masing aset akan menurun seiring dengan masa manfaat aset tersebut. Penyusutan ini tidak berlaku pada tanah karena kegunaan dan kemampuannya menghasilkan pendapatan pada umumnya tetap utuh sepanjang waktu. Selanjutnya ada faktor dalam menghitung depresiasi atau penyusutan. Terdapat 3 faktor. Yang pertama ada faktor biaya, yang merupakan semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Di sini perusahaan mencatat aset tetap sebesar biaya perolehannya sesuai dengan prinsip biaya historis. Yang kedua ada faktor masa manfaat, yaitu perkiraan umur yang diharapkan berdasarkan kebutuhan perbaikan, masa pakai, dan kerentanan terhadap keusangan. Umur manfaat ini dapat dinyatakan dalam bentuk waktu, unit aktivitas seperti jam mesin atau unit output. Dan yang terakhir ada faktor nilai sisa, yaitu perkiraan nilai aset pada akhir dari masa manfaat.
Nilai ini didasarkan pada nilai aset sebagai barang bekas atau sebagai nilai tukar tambah yang diharapkan. Sama seperti masa manfaat, nilai sisa ini merupakan sebuah perkiraan. Selanjutnya ada metode penyusutan. Ada 3, yang pertama itu metode garis lurus. Di sini perusahaan membebankan jumlah penyusutan yang sama setiap tahunnya selama masa manfaat aset tersebut berlaku. Nah, untuk menghitung biaya penyusutan ini dengan menggunakan metode garis lurus perlu menentukan biaya penyusutan. Biaya yang dapat disusutkan adalah harga perolehan suatu aset yang dikurangi dengan nilai sisa. Nah, ini merupakan perwakilan jumlah total yang harus disusutkan. Nah, rumusnya yaitu ada biaya perolehan dikurang dengan nilai sisa, lalu dibagi dengan estimasi umur manfaat, sehingga diperoleh beban penyusutan tahunan. Nah, ada juga rumus tarif penyusutan yaitu 100 dibagi umur manfaat aset lalu dikalikan dengan persen. Kita masuk ke contoh terkait metode garis lurus, yaitu ada soal terkait tentang truk pengiriman kecil yang dibeli oleh Barb's Florits pada tanggal 1 Januari 2017 meliputi biaya sebesar $13.000, nilai sisa yang diharapkan sebesar $1.000, estimasi masa manfaat dalam beberapa tahun yaitu sebanyak 5 tahun, dan perkiraan masa manfaat dalam mil yaitu sebanyak 100.000. Nah, kita masukkan rumus tadi yaitu biaya perolehan sebesar $13.000 dikurangi dengan nilai sisa sebesar $1.000 lalu dibagi dengan estimasi umur manfaat sebesar 5 tahun. Nah, jadi dapat 12.000 dibagi dengan 5 sehingga beban penyusutan tahunannya sebesar $2.400. Nah, di sini kita akan melihat jadwal penyusutan menggunakan tarif tahunan. Pada tahun 2017, biaya yang dapat disusutkan sebesar $12.000 dengan tingkat penyusutan sebesar 20%. Nah, beban penyusutan tahunannya sebesar $2.400 karena ini merupakan pemakaian di tahun pertama. Begitu juga dengan akumulasi penyusutannya sebesar $2.400. Sehingga kita dapatkan nilai bukunya sebesar $10.600. Kenapa bisa $10.600? Karena biaya yang dapat disusutkan kita kurangkan dengan akumulasi penyusutannya, sehingga kita dapatkan hasil sebesar $10.600. Nah, untuk tahun 2018, biaya yang dapat disusutkan juga sebesar $12.000 dengan tingkat penyusutan yang sama sebesar 20%, lalu beban penyusutan tahunan juga sama sebesar $2.400 dan akumulasi penyusutannya. Nah, di sini mulai berubah. Akumulasi penyusutannya bertambah menjadi 4.800 karena ini sudah merupakan pemakaian di tahun kedua. Otomatis manfaat dari aset tersebut sudah mulai menurun, sehingga nilai buku yang kita dapatkan sebesar $8.200. Selanjutnya pada tahun 2019, biaya yang dapat disusutkan sebesar $12.000 dengan tingkat penyusutan sebesar 20% dan beban penyusutan tahunan yang sama sebesar $2.400. Nah, diakumulasi penyusutannya ini mulai berbeda dengan jumlah sebesar $7.200 dan nilai buku sebesar $5.800. Pada tahun 2020, biaya yang dapat disusutkan sebesar $12.000 dengan tingkat penyusutan yang sama sebesar 20%, beban penyusutan tahunan yang sama sebesar 2.400 dan akumulasi penyusutan yang berubah sebesar 9.600. Nah, di sini nih dijumlahkan per tahun yang 2.400 ini kita jumlahkan setiap tahunnya, sehingga pada tahun keempat kita dapatkan jumlah akumulasi penyusutannya sebesar 9.600 dan akhirnya nilai buku sebesar 3.400. Nah, pada tahun kelima yaitu tahun 2021, biaya yang dapat disusutkan juga sebesar $12.000 dengan tingkat penyusutan yang sama sebesar $20 serta beban penyusutan tahunan yang sama sebesar $2.400 dan akumulasi penyusutannya juga berubah sebesar $12.000 sehingga nilai buku yang diperoleh sebesar $1.000. Nah, selanjutnya metode yang kedua yaitu metode unit kegiatan. Masa manfaat dinyatakan dalam total unit produksi atau penggunaan yang diharapkan dari suatu aset, bukan dalam periode waktu. Perusahaan manufaktur dapat mengukur produksi dalam satuan output atau jam mesin. Metode ini juga dapat digunakan untuk aset seperti peralatan pengiriman dalam bentuk jarak tempuh dan pesawat terbang dalam bentuk jam penggunaan. Nah, rumusnya yaitu ada biaya perolehan yang dikurangi dengan nilai sisa
dibagi dengan estimasi umur manfaat dalam bentuk unit, jam, dan lain-lain. Nah, sehingga menghasilkan beban penyusutan per unit atau jam dan sebagainya. Nah, biaya yang dapat disusutkan sebesar $12.000 lalu dibagi dengan jumlah unit kegiatan sebesar 100.000 mil. Dan biaya yang dapat disusutkan per unit itu sebesar $0,12. Nah, lalu $0,12 ini dikalikan dengan unit kegiatan sepanjang tahun yang sebesar 15.000 mil. Jadi beban penyusutan tahunannya sebesar $1.800. Kita lihat jadwal penyusutan unit aktivitas dengan menggunakan asumsi jarak tempuh. Di tahun 2017, satuannya sebesar 15.000 dengan biaya atau unit yang dapat disusutkan sebesar $0,12. Ini jumlahnya sama setiap tahunnya. Nah, beban penyusutan tahunannya didapatkan sebesar $1.800 dengan akumulasi penyusutan yang sama sebesar $1.800. Sehingga nilai bukunya sebesar 11.200. Nah, dari mana datangnya 11.200? Biaya awal sebesar $12.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 1.800, sehingga hasil dari nilai bukunya sebesar 11.200. Nah, di tahun 2018 satuannya sebesar 30.000 dengan biaya atau unit yang dapat disusutkan sebesar $0,12 dengan beban penyusutan tahunan yang sebelumnya 1.800 ditambahkan dengan 1.800 sehingga didapatkan beban penyusutan tahunan 2018 ini sebesar 3.600. Nah, akumulasi penyusutannya juga bertambah menjadi 5.400. Sehingga nilai buku yang diperoleh sebesar 7.600. Nah, selanjutnya pada tahun 2019 satuannya sebesar 20.000 dengan biaya atau unit yang dapat disusutkan sebesar $0,12 dengan beban penyusutan tahunan sebesar 2.400 dan akumulasi penyusutan yang bertambah sebesar 7.800 dan nilai buku dengan jumlah 5.200. Selanjutnya pada tahun 2020 satuannya sebesar 25.000 dengan biaya unit yang dapat disusutkan sebesar $0,12 dengan beban penyusutan tahunan sebesar 3.000 dan akumulasi penyusutan sebesar 10.000. Nah, sehingga nilai bukunya sebesar 2.200. Selanjutnya pada tahun 2021 satuannya sebesar 10.000 dengan biaya atau unit yang dapat disusutkan sebesar $0,12 dan beban penyusutan tahunan sebesar 1.200 dan akumulasi penyusutan sebesar 12.000 sehingga nilai bukunya sebesar 1.000. Nah, jadi di metode unit kegiatan ini akumulasi penyusutan itu berubah dan tidak tetap. Sementara pada metode sebelumnya yaitu metode garis lurus, akumulasi penyusutannya itu tetap. Begitu juga dengan penyusutan tahunan di metode unit kegiatan ini. Tidak tetap juga, tapi di metode garis lurus penyusutan tahunannya itu tetap. Nah, selanjutnya ada metode penyusutan menggunakan metode saldo menurun, yaitu menghasilkan penurunan biaya penyusutan tahunan selama masa manfaat aset. Tarif penyusutan tetap konstan dari tahun ke tahun, namun nilai buku yang menerapkan tarif tersebut menurun setiap tahunnya. Tingkat saldo menurun yang umum adalah 2 kali lipat dari garis lurus. Metode ini sering disebut dengan metode saldo menurun ganda. Nah, contohnya jika Barbs Flores menggunakan metode saldo menurun ganda, maka ia menggunakan tarif penyusutan sebesar 40%, 2 kali dari tarif garis lurus yang sebesar 20%. Nah, kita hitung penyusutan truk pengantar pada tahun pertama, yaitu nilai buku pada awal tahun sebesar $13.000, lalu dikalikan dengan saldo menurun dengan tarif sebesar 40%, sehingga didapatkan beban penyusutan tahunan sebesar $5.200. Dan yang terakhir, perbandingan metode. Nah, di sini kita akan membandingkan beban penyusutan tahunan dari metode garis lurus dengan metode unit kegiatan dan saldo menurun. Di tahun 2017 dapat kita lihat beban penyusutan tahunan dari metode garis lurus sebesar $2.400. Di metode unit kegiatan sebesar $1.800 dan di metode saldo menurun sebesar $5.200. Nah, di tahun 2018
beban penyusutan tahunan dari metode garis lurus sebesar $2.400, dari metode unit kegiatan sebesar 3.600, dan di metode saldo menurun sebesar 3.120. Di tahun 2019, beban penyusutan tahunan dari metode garis lurus sebesar 2.400, metode unit kegiatan sebesar 2.400, dan di metode saldo menurun sebesar 1.872. Pada tahun 2020, beban penyusutan di metode garis lurus sebesar 2.400, di metode unit kegiatan sebesar 3.000, dan di metode saldo menurun sebesar 1.123. Dan pada tahun kelima, yaitu di tahun 2021, beban penyusutan tahunan dengan metode garis lurus sebesar 2.400, dan di metode unit kegiatan sebesar 1.200, dan metode saldo menurun sebesar 685. Nah, dapat disimpulkan dari tiap metode ini, beban penyusutan tahunannya di metode garis lurus yaitu tetap sama jumlahnya dari tahun ke tahun, sementara di metode unit kegiatan itu berubah-ubah dan tidak tetap. Nah, sementara di saldo menurun, penyusutan tahunannya yaitu menurun dari tahun ke tahun. Nah, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.